Sahabat Sate Malam, wilayah 4 Gereja Toraja, semakin sehat, semakin bertambah teguh di dalam Tuhan. Kembali berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Ian Sampai Buntu, Sekretaris LPI wilayah 4. Mari kita menyiapkan hati untuk beberapa menit ke depan, kita akan menikmati persekutuan di dalam Tuhan melalui pujian, doa, dan firman. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Setelah kita mendengar pujian yang begitu indah, sama-sama kita menyiapkan hati untuk menyambut firman Tuhan yang telah saya pilih dari 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai dengan 28. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, kita satu di dalam doa kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, di perenungan Minggu Advent yang keempat ini, kami merindukan kebenaran firman-Mu. Kiranya malam hari ini, firman yang menyapa kami boleh menyentuh hati dan pikiran kami. Karena itu biarlah Roh Kudus yang menolong dan menopang kami dalam memahami kebenaran firman-Mu, supaya perenungan kami di malam hari ini menjadi perenungan yang berkenan bagi Tuhan. Dan Roh Kudus itulah juga yang akan memampukan kami membuahkan firman-Mu ini di keseharian kehidupan kami. Demi Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita membuka Alkitab. Kita sama-sama membaca 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai dengan 28. Firman Tuhan berkata seperti berikut ini. Pada waktu itu, masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah, hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anak itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan." Kata perempuan yang lain itu, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan, anakkulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, "Penggallah anak yang hidup itu dan menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain." Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain itu berkata, "Supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggallah." Tetapi raja menjawab, katanya, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, dia itulah ibunya." Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman dan yang melakukannya dalam kehidupan. Terpujilah Kristus dan amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sahabat Sate Malam wilayah 4. Apa yang dihadapi Raja Salomo bukanlah perkara gampang. Tidak ada saksi mata yang bisa dimintai pendapat terkait pertikaian 2 ibu yang sedang memperebutkan bayi. Hanya 2 perempuan itulah yang tahu siapakah sesungguhnya ibu dari bayi yang masih hidup itu. Perbedaan usia kedua bayi itu pun cuma terpaut 3 hari. Dan semua anak biasanya sungguh mirip ketika masih bayi. Keputusan yang diambil Salomo itu memang terkesan adil, meski terasa kejam. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, raja memberikan perintah untuk membagi bayi itu menjadi 2 bagian agar kedua ibu tersebut sama-sama mendapatkan bayi tersebut. Menarik disimak. Keputusan raja itu mendapat 2 tanggapan berbeda dari ibu bayi tersebut. Ibu yang pertama menentang keputusan raja. Ia lebih rela tidak mendapatkan anak selama anak itu selamat. Sedangkan ibu lainnya mendukung keputusan raja.
Ia pikir itu langkah adil. Ia berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggallah. Ayat 26 pembacaan kita. Pada titik ini, tahulah raja siapa ibu sejati dari bayi tersebut. Mengapa? Karena seorang ibu pasti sedih melihat kematian anaknya. Bapak Ibu saudara-saudara, pertanyaan yang layak kita ajukan adalah mengapa Salomo mampu mengambil keputusan seperti itu? Dan penulis kitab 1 Raja-Raja mencatat, ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada di dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Ayat 28 pembacaan kita. Menarik disimak. Seluruh umat Israel mempercayai bahwa apa yang dilakukan Salomo bukanlah hasil olah pikirnya sendiri, tapi hikmat Allah yang bekerja di dalam hatinya. Allah telah memberikan hikmatnya dalam hati Salomo. Hati adalah sumber seluruh perasaan, seluruh keinginan, seluruh pengetahuan. Itu berarti Allah terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut, sehingga Salomo dijauhkan dari pengambilan keputusan yang salah. Maka pertanyaan kita sekarang adalah, dari manakah kita akan mendapat hikmat? Kita kan bukan Salomo. Kita belajar hikmat diawali dengan sikap takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, sikap respek kita menjaga relasi intim kita dengan Tuhan. Dalam relasi itulah, dalam sikap hormat dan takut pada Tuhanlah, kita menerapkannya di realitas kehidupan, di setiap peristiwa pengalaman hidup yang kita jalani hari demi hari. Maksudnya Pak Pendeta bagaimana? Maksudnya, walaupun memang tidak ada sekolah hikmat, tapi hikmat Tuhan kita peroleh dalam sekolah kehidupan. Setiap hari di dalam kehidupan ada pelajaran yang bisa kita simpulkan. Entah itu kita sebagai ibu rumah tangga, entah itu kita sebagai karyawan, majikan, pengusaha, wartawan, atau lainnya. Tiap hari kita pun bisa jatuh bangun dalam rangka belajar hidup. Bu, Pak, katakanlah usia 20 itu Senin, 30 itu Selasa, 40 itu Rabu, 50 itu Kamis, 60 Jumat, 70 Sabtu, 80 Minggu yang sedang mengikuti ibadah saat teduh malam ini. Apakah yang Senin ada? Rabu, Kamis, Jumat? Ingat, sudah Jumat loh. Sabtu. Ada Sabtu. Ingat, besok Minggu. Saya mau katakan, yang mau saya katakan, bahwa sepanjang usia kita belajar menerapkan sikap hormat dan takut kita pada Tuhan dalam pengalaman hidup sehari-hari. Maka itu berarti pengalaman hidup sehari-hari selama sekian puluh tahun memberi hikmat kepada kita. Saya tanya Bapak Ibu Saudara-saudara, apa kita pernah buat kesalahan? Pernah Bapak Ibu? Ketika kita melakukan kesalahan, apa yang terjadi? Apakah kita menyesal? Kalau kita menyesal, pasti kita akan ingat. Dan kita akan membangun janji atau komitmen di dalam diri. Saya tidak akan pernah melakukan kesalahan atau hal yang bodoh itu lagi dalam hidupku. Kalau sikap saudara seperti itu tanpa saudara sadari, sebenarnya Tuhan sedang menjadikan kita itu berhikmat. Dari kesalahan itu kita pun belajar membedakan mana perbuatan yang benar dan keliru, mana yang produktif dan mana yang kontraproduktif. Kita bertumbuh semakin matang dalam bersikap, berucap dan bertindak.
Kita belajar berhati-hati dalam membuat pertimbangan. Kita belajar bertenggang rasa dan menghargai orang lain. Itulah hikmat yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Bu, Pak, tiap hari ada pelajaran yang bisa kita simpulkan dari kehidupan kita. Maka berapa lama kita belajar berhikmat? Berapa lama kita belajar hikmat? Jawabnya, seumur hidup kita. Hikmat tumbuh sedikit demi sedikit setiap hari. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa mengklaim bahwa dirinya sudah penuh dengan hikmat. Ingat, Salomo yang awalnya penuh hikmat tetapi ternyata pada titik tertentu dia terjatuh. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sepanjang hidup kita masih perlu bertumbuh dalam hikmat dan belajar berhikmat. Karena itu benarlah firman Tuhan katakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7. Karena itu setiap hari kita harus memiliki sikap hormat dan takut akan Tuhan, dalam arti kita harus punya sikap respek kepada Tuhan, supaya dengan begitu kita akan selalu diingat bahwa sebenarnya tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya pada Tuhan kita bisa meminta hikmat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang baik hatinya, mengambil keputusan bukan perkara mudah dalam hidup ini, apalagi jika keputusan itu berpengaruh besar terhadap orang lain. Pada titik ini kita butuh hikmat Allah. Yakobus menegaskan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Ya, mari kita memintanya kepada Allah. Bukan hari ini saja, tetapi sepanjang hidup kita, supaya kita terus bertumbuh dan bertambah-tambah dalam hikmat Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa terpuji Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh Engkau perdengarkan dan kami renungkan malam hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, untuk kami selalu diingatkan bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu kami butuh hikmat-Mu Tuhan, dan Roh Kuduslah yang akan menjadi sumber hikmat bagi kami. Mampukan kami, ingatkan kami selalu Tuhan, untuk dapat respek dengan Engkau, takut hormat akan Engkau Tuhan dalam kehidupan ini. Kami berdoa untuk kehidupan kami, keluarga kami, masa depan anak cucu kami, dalam segala kondisi hidup akhir-akhir ini. Kami tetap berpegang teguh pada rancangan damai sejahtera-Mu Tuhan. Karena itu Bapa, untuk setiap hal yang kami jumpai dalam kehidupan ini, sakit penyakit, suka duka, kami tetap memandang kepada Engkau dalam hidup ini. Kami berdoa Bapa, untuk orang tua, para sahabat, saudara-saudara kekasih kami, yang dirawat, yang menjalani proses pengobatan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah-rumah. Topanglah Tuhan, besarkanlah pengharapan iman kami, supaya kami tetap memandang Tuhan, bahwa di proses pengobatan, di perjuangan pengobatan kami tidak sendiri. Engkau hadir Tuhan, memberkati setiap proses pengobatan kami yang kami lakukan di dalam iman, pengharapan, dan kasih dalam Kristus. Kami berdoa Bapa di sorga, untuk perjuangan-perjuangan kami yang kami lakukan untuk membahagiakan pasangan hidup kami, untuk membahagiakan orang-orang yang ada dalam rumah kami.
Biarlah Tuhan, untuk semua hal yang kami kerjakan, untuk semua hal yang kami doakan, untuk semua hal yang kami perjuangkan, kiranya berkenan bagi Tuhan. Supaya setiap hal yang berkenan bagi Engkau Tuhan, kami percaya akan mendatangkan berkat damai sejahtera untuk hidup rumah tangga kami, untuk relasi kami sebagai suami istri, untuk hubungan kami sebagai orang tua dengan anak cucu kami. Biarlah Tuhan, damai sejahtera tetap hadir dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Kami berdoa untuk badan pekerja sinode, pengurus wilayah, klasis dalam lingkup wilayah 4, bahkan jemaat-jemaat, pimpinan majelis gereja dan pengurus OIG. Topanglah setiap pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan dalam hidup ini. Biarlah nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa Tuhan untuk kondisi bangsa dan negara kami. Peristiwa alam, gempa bumi, banjir, tanah longsor, bahkan berbagai-bagai pergumulan dinamika hidup berbangsa dan bernegara. Kami mohonkan hikmat Tuhan tetap menopang, menyertai para pemimpin bangsa dan negara kami. Bapak Presiden bersama dengan menteri-menterinya. Kami percaya Tuhan, semua pengambil kebijakan dalam negeri ini, ketika hikmat Tuhan yang menguasai hati dan pikiran mereka, setiap kebijakan itu akan membawa dampak damai sejahtera dalam hidup berbangsa dan bernegara di bumi negara kesatuan Republik Indonesia, di bumi Pancasila ini. Bapa, kami telah memasuki minggu Advent keempat. Biarlah di perenungan-perenungan ini, di masa-masa Advent ini, kami mempersiapkan diri kami Tuhan untuk menyambut hadir-Mu, kedatangan-Mu dalam sukacita Natal yang mempengaruhi seluruh proses hidup kami, pikiran kami, supaya kehadiran Kristus itu sungguh-sungguh mengambil tempat terbaik dalam hidup kami, dalam hati dan pikiran kami. Bapa Surgawi, ini syafaat kami, ini pengharapan iman kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami mengakhiri syafaat ini Bapa dengan bersama-sama kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Siang dan
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang baik hatinya, jalanilah hidup ini dalam pimpinan Roh Kudus, supaya kita terus bertumbuh dan bertambah-tambah dalam hikmat Roh Kudus, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.